Bu, boleh saya duduk? Boleh. Permisi Bu, masih ingat dengan saya? Perawat saya. Iya, saya juga masih kenal Ibu dengan Bu Risma ya. Bagaimana perasaan hari ini Bu? Saya merasa lebih baik, tapi terkadang saya masih merasa kesal. Baik, jadi rasa kesannya masih ada. Kemarin kita sudah belajar cara mengontrol marah dengan tarik nafas dalam atau memukul bantal atau kasur ya Bu. Apakah Ibu sudah mencoba? Sudah saya lakukan. Bagus sekali. Hari ini kita akan mencoba belajar cara mengontrol kemarahan dengan komunikasi yang baik atau secara verbal. Kita akan berlatih menolak, meminta, dan mengungkapkan perasaan dengan baik. Untuk waktunya sekitar 15 menit kurang lebihnya. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Sebelum mulai, apakah Ibu sudah memasuki latihan tarik nafas dalam ke kegiatan sehari-hari? Sudah saya lakukan ketika saya merasa emosi. Bagus sekali. Kadang seseorang meminta sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Daripada marah atau membentak, kita bisa menolak dengan baik. Contohnya, saya meminta Ibu meminjamkan barang yang sedang Ibu pakai. Risma, boleh saya pinjam buku yang sedang kamu gunakan sekarang? Nah, lalu Ibu itu bisa menjawab, maaf Bu Salsa, saat ini saya masih menggunakannya. Nanti setelah selesai boleh saya pinjamkan. Coba gimana Bu caranya? Maaf Bu Salsa, saya masih menggunakan barangnya. Nanti setelah selesai saya bisa meminjamkannya. Bagus sekali Bu, itu contoh menolak dengan sopan tanpa marah-marah. Nah, selanjutnya meminta sesuatu dengan baik. Misalnya, Bu Salsa, saya kesulitan merapikan tempat tidur. Bolehkah saya meminta bantuan? Coba gimana Bu kalau meminta bantuan ke orang lain dengan yang baik? Bu Salsa, saya kesulitan merapikan tempat tidur. Bolehkah saya meminta bantuan? Nah, itu cara meminta yang baik, menggunakan kata-kata sopan dan nada bicara yang tenang. Sekarang, kita belajar mengungkapkan perasaan tanpa marah. Misalnya, ada teman mengejek Ibu, biasanya yang ingin Ibu lakukan gimana? Saya biasanya ingin membentak. Coba sekarang ungkapkan perasaan Ibu dengan baik. Saya merasa kesal dan sedih ketika diejek. Saya merasa tidak dihargai. Bagus sekali. Dengan cara seperti itu, orang lain dapat memahami perasaan Ibu tanpa terjadi pertengkaran. Saya senang karena Ibu mampu mempraktikkan ketiga cara tersebut dengan baik. Saya senang karena Ibu mampu mempraktikkan ketiga cara tersebut. Saya senang ketika Ibu Saya senang karena Ibu mampu mempraktikkan ketiga cara tersebut dengan baik. Terima kasih. Menurut Ibu, apakah cara ini dapat membantu saat marah? Iya, itu bisa sangat membantu ketika saya sedang merasa marah atau kesal. Bagus, saya harap Ibu terus berlatih ya. Mulai hari ini saat ada situasi mulai marah, coba gunakan tiga cara tadi, menolak dengan baik, meminta dengan baik, dan mengungkapkan perasaan dengan baik. Baik, saya akan mencobanya. Bagus. Bagaimana perasaan Ibu setelah latihan hari ini? Saya jadi lebih tahu bagaimana caranya menolak dengan baik, meminta dengan baik, dan mengungkapkan perasaan dengan baik. Baik Bu, jadi Ibu merasa lebih mengerti cara mengendalikan kemarahan melalui komunikasi yang baik ya. Dari hasil pengamatan saya, Ibu mampu mempraktikkan cara menolak, meminta, dan mengungkapkan perasaan dengan baik. Untuk tindak lanjut, silakan berlatih ketiga cara tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Baik Bu. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama dan tempat yang sama untuk mengevaluasi latihan yang sudah dilakukan. Iya Bu. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Silakan Ibu bisa berkegiatan kembali. Saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu. Permisi. Ya, terima kasih Sus.